Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika bersama Pak Ikhwan. Gimana hari ini? Kalian dalam keadaan sehat-sehat ya? Tetap jaga stamina, olahraga yang teratur, usahakan sering makan buah-buahan supaya asupan vitamin C di dalam tubuh kita tercukupi. Hari ini kita akan membahas tentang teori kinetik gas bagian kedua, yaitu tinjauan secara mikro. Kita akan mengamati, akan melakukan analisis variabel-variabel yang ada pada gas dalam ruang tertutup, tetapi kita akan melihatnya secara mikro. Kita akan mempelajari tentang hubungan antara gerak partikel dengan tekanannya. Kemudian juga energi kinetik dengan tekanan. Lalu variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi energi kinetik. Kemudian nanti yang terakhir adalah kita juga akan membahas tentang energi yang dimiliki oleh partikel-partikel di dalam ruangan secara keseluruhan. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya sampaikan bahwa video ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari modul yang disertakan di GC, ya, sehingga sebaiknya kamu buka modulnya dan kemudian juga sambil membaca dan memperhatikan informasi yang saya sampaikan secara video ini. Karena di dalam video ini kita tidak akan membahas detail bagaimana penurunan rumusnya. Kamu bisa mencari atau bisa membacanya langsung pada modulnya. Pak Iwan akan menerangkan penjabaran dari masing-masing persamaan itu supaya bisa tahu penggunaannya. Oke, kita akan share materinya ya. Baiklah, kita mulai. Jadi topik kita kali ini adalah tentang teori kinetik gas bagian yang kedua ya. Yang pertama, kamu bisa melihat di dalam ringkasan itu ada persamaan yaitu P sama dengan N M0 V kuadrat per 3V. Persamaan ini adalah persamaan yang menghubungkan antara gerak dari partikel terhadap tekanan. Jadi menurut persamaan ini, tekanan itu muncul karena partikel-partikelnya bergerak. Nah, gerak itu dapat diangkakan ya. Angka yang merupakan ukuran dari gerak adalah kecepatan ya. Sehingga dalam hal ini ada variabel kecepatan di sini. Misalnya kalau partikelnya dalam keadaan diam, maka ini V-nya ini kan 0. Kalau V-nya 0, maka hasil kalinya dan bagi di sini mesti akan juga 0. Itu menunjukkan bahwa ketika partikelnya itu dalam keadaan diam, maka tidak ada tekanan di dalam ruangan itu. Tapi ketika di sini V-nya tidak 0, maka P-nya juga akan muncul. Ya. Contohnya, sejumlah gas yang berada dalam suatu wadah semula memiliki kecepatan rata-rata V. Jika kemudian tekanan dalam ruangan tersebut ditingkatkan menjadi 3 kali semula, besar kecepatan rata-ratanya dari partikel itu menjadi titik-titik atau menjadi berapa gitu ya. Nah, jadi di soal ini menanyakan besarnya kecepatan ketika tekanan di dalam wadah itu dilakukan perubahan. Yang tadinya P menjadi 3 kalinya, berarti menjadi 3P. Nah, ini kita selesaikan dengan menggunakan persamaan ini. Jadi kita tulis dulu P sama dengan N M0 V kuadrat per 3V. V di sini volume ya, kemudian ini M ini massa, lalu N ini jumlah partikel.
Nah, karena yang di dalam soal ini yang ditanyakan adalah V-nya, maka V-nya kita sendirikan, kita taruh di ruas kiri, sehingga persamaan yang ini menjadi 3PV per N M0 ya. Saya ganti dulu. Ya. Jadi dari persamaan 1 kita ubah jadi persamaan yang bawahnya ini. Nah, kemudian pada soal itu jumlah partikel dan masanya kan tidak diganti. Ya, berarti N dan M0 ini sama ya, keadaan kedua dan keadaan ketiganya sama. Juga volumenya ternyata juga tidak ada disebut di dalam soal ini. Sehingga volumenya juga dianggap sama. Maka dari persamaan ini V, volume, jumlah partikel, dan masanya dianggap konstan, sehingga bisa diabaikan dalam perhitungan, maka bisa kita tulis V2 kuadrat per P1 kuadrat itu sama dengan P2 per P1. Kemudian, karena yang ditanyakan V-nya bukan kuadratnya, maka kedua ruas kita akar, yang di kiri jadi V2 per P1, yang ruas kanan jadi akar P2 per P1. Nah, kemudian tadi di soal disebutkan bahwa tekanannya dibuat 3 kali. Anggap aja tekanan semula itu P, ya. Kemudian tekanan yang berikutnya 3P. Maka P-nya kita eliminir, ketemu akar 3. Jadi di sini artinya kecepatan yang kedua, yaitu pada saat tekanannya dibuat 3 kalinya adalah sebesar akar 3 kali V1. Nah, ini cara menggunakan persamaan ini dalam melakukan perhitungan yang berkaitan sama perubahan tekanan dengan kecepatan partikel. Oke ya, nanti dibaca ulang ya. Yang kedua sekarang, pengaruh energi kinetik pada tekanan. Jadi dari persamaan ini tadi, M0V itu kan sebetulnya kan energi kinetik ya. Kalau energi kinetik itu setengah mv kuadrat, berarti kalau ini M0V kan berarti 2 kali energi kinetik. Maka bisa diganti jadi 2 kali EK di sini. N-nya masih tetap, V-nya tetap. Nah, sekarang pada persamaan ini, yang bisa kita jelaskan adalah bahwa tekanan itu dipengaruhi oleh energi kinetik ya, karena tadi bergerak tadi makanya partikel-partikelnya punya energi, maka di sini energinya menjadi juga mempengaruhi tekanan ya. Kemudian ini jumlah partikelnya kalau ditambah ya berarti tekanannya juga bertambah ya. Volumenya kalau dilakukan perubahan ya juga akan mempengaruhi tekanannya. Tapi kita akan fokus pada ini jumlah energi kinetiknya. Ini yang berpengaruh pada tekanan ketika volume dan jumlah partikelnya tidak dilakukan perubahan. Contohnya, dalam suatu wadah tertutup dengan volume tetap, ya ini volume tetap, dipanasi sehingga energi kinetik partikel yang ada di dalamnya meningkat menjadi 4 kalinya. Energi kinetiknya meningkat menjadi 4 kali semula. Besar tekanan dalam ruangan tersebut menjadi berapa? Kita gunakan persamaannya P sama dengan 2 NEK per 3V. Karena yang berubah dalam informasi pada soal ini adalah energi kinetiknya saja, maka persamaan ini kita tulis ulang menjadi P2 per P1. Ini keadaan pertama itu pakai kode 1, keadaan kedua pakai kode 2 ya. Berarti ini P2 EK2, P1-nya EK1. P2 per P1 sama dengan disebutkan di sini energinya meningkat 4 kali, berarti EK2-nya ini adalah 4 EK kalau EK1-nya dianggap EK. Maka ini dicoret sama dengan 4, maka P2-nya adalah 4 kali P1. Ini artinya antara tekanan dengan energi kinetik ini berbanding lurus ya. Berbanding lurus itu artinya kalau energinya itu dibuat 2 kalinya, ya tekanannya juga akan 2 kalinya. Tapi kalau yang kecepatan tadi di sini
antara tekanan dengan kecepatan ini bahwa tekanan itu merupakan fungsi kuadrat dari kecepatan. Artinya kalau kecepatannya ini dinaikkan 2 kali, berarti dia 2 kuadrat jadi 4, maka tekanannya jadi 4 kali. Oke ya. Selanjutnya, kalau tadi kita melihat bahwa ada pengaruh energi kinetik pada tekanan, artinya bahwa tekanan itu disebabkan karena adanya energi kinetik. Sekarang kita akan melihat energi kinetik itu variabelnya apa aja, kan gitu. Nah, kita punya 2 persamaan. Yang pertama tadi PV sama dengan 2/3 kali NEK tadi ya. Kemudian kita punya persamaan gas ideal PV sama dengan NKT. Karena ini PV-nya sama, N-nya sama, dicoret berarti KT sama dengan 2/3 EK, maka EK-nya adalah 3/2 KT. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung energi kinetik dengan variabel suhu. Tampak di sini bahwa energi kinetiknya ini sangat terpengaruh dari suhu, dan hubungannya adalah linier ini. Ya, berbanding lurus. Kalau suhunya dinaikkan 2 kali, ya energi kinetiknya jadi 2 kalinya. Ini berbanding lurus ya. Jadi energi kinetik partikel itu akan meningkat ketika dia mendapat peningkatan suhu. Ya. K-nya konstanta Boltzmann ya, tetapan Boltzmann. Jadi angkanya tetap 1,38 ya biasanya. Contohnya, dalam suatu ruang tertutup yang berisi gas dengan suhu 27 derajat Celcius, kemudian ruang dipanasi hingga suhunya mencapai 127 derajat Celcius. Pertanyaannya, perbandingan energi kinetik sebelum dipanasi dan setelah dipanasi adalah titik-titik. Baik, dari soal ini data yang bisa kita ambil pertama adalah suhu awal dan suhu akhir. Suhu awalnya 27 derajat Celcius, kita konversi ke Kelvin jadi 300. Ingat ya, dalam perhitungan teori kinetik gas, maka di rumus-rumusnya itu suhunya harus dinyatakan dengan Kelvin ya. Kemudian T2-nya 127 derajat Celcius, itu berarti sama dengan 400 Kelvin. Yang ditanyakan perbandingan EK2 dan EK1. Dari rumusnya energi kinetik, EK sama dengan 3/2 KT, karena 3/2 dan K-nya ini konstan, maka kita bisa tulis EK2 banding EK1 sama dengan T2 banding T1. Masukkan data T2 dan T1, yaitu 400 dan 300, ini, maka ketemu perbandingan energi kinetik pada suhu 127 derajat dengan pada suhu 27 derajat adalah 4/3. Oke, mudah ya. Selanjutnya, tentang kecepatan ya. Tadi di persamaan pertama tadi kan hubungan antara gerak dan tekanan, di situ geraknya dinyatakan dengan nilai kecepatannya. Nah, kecepatannya yang dimaksud di situ namanya kecepatan efektif ya. Atau kalau dalam perhitungan root mean square, maka kecepatan juga dikatakan kecepatan RMS. Jadi ini sama ya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya menghitung RMS itu adalah akar dari V rata-rata yang dikuadratkan. Ini penjabarannya seperti ini. V efektif sama dengan akar jumlah partikel yang berkecepatan V1 dikalikan V1 kuadrat, ditambah jumlah partikel yang berkecepatan V2 dikalikan V2 kuadrat, ditambah jumlah partikel yang kecepatannya V3 kalikan V3 kuadrat, dan seterusnya, dibagi dengan jumlah seluruh partikel. Ini cara menghitung V efektif. Kita akan melihat bedanya menghitung V efektif dan V rata-rata ya. Ini contohnya. Berikut tabel kecepatan beberapa partikel yang berada dalam satu ruang. Anggap di ruangan itu hanya ada berapa ini?
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 partikel ya. Anggap ada 10 partikel di dalam ruangan, di mana ada 2 partikel yang kecepatannya itu 2 ke kiri misalnya. Kemudian ada 3 partikel yang kecepatannya 1 ke kiri, jadi ditandai dengan negatif ini. Lalu ada 1 partikel dengan kecepatan ke kanan 2, ada 2 partikel dengan kecepatan 2, ada 2 partikel dengan kecepatan 3. Yang minus itu berlawanan dengan yang plus ya arahnya. Nah, sekarang kalau kita mau hitung kecepatan rata-rata, maka rumusnya kan ini, N1V1 tambah N2V2 tambah N3V3 dibagi N1 tambah N2 tambah N3. Nah, maka kita masukkan tadi di tabel, saya tarik ke bawah ini ya. Ya, di tabel ini N1-nya kan 2, V1-nya min 2, ini N2 ini ya. Ini kita ganti N2 ini. Ya, ini kita ganti 2. Ini juga 2, bisa ganti juga 3, ini juga 3. Oke, nah kalau saya ulang ya, jadi di sini ada 2 partikel yang kecepatannya min 2, maka kita tulis di sini N1 kali V1 itu berarti 2 kali min 1. Ditambah dengan ini ada 3 partikel berkecepatan min 1, berarti 3 kali min 1. Ditambah 1 partikel berkecepatan 1, 1 kali 1. Ditambah 2 partikel berkecepatan 2 meter per sekon, 2 kali 2, ditambah 2 partikel berkecepatan 3. Terus dibagi dengan N1 plus N2 plus N3 berarti 2 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 2. Yang pembaginya ini hasilnya 10, yang atas berarti min 4 dengan min 3 itu min 7, tambah 1 min 6, tambah ini 0, tambah 4, 4. 4 bagi 10, 0,4 meter per sekon. Coba kita lihat ya, di sini hasilnya untuk rata-rata adalah 0,4 meter per sekon. Itu tidak mencerminkan kecepatan yang ada di sini. Ini kan kecepatannya sangat rendah ini. Padahal di sini kecepatannya tinggi. Nah, itulah kelemahan ketika kita menggunakan perhitungan rata-rata dalam menentukan kecepatan yang digunakan untuk perhitungan dalam teori kinetik gas itu. Maka kita tidak menggunakan perhitungan kecepatan rata-rata. Nah, sekarang bagaimana kalau kecepatannya kita hitung kecepatan efektif ya. Rumusnya kan N1 kali V1 kuadrat, artinya ada sejumlah N1 partikel berkecepatan V1 kali V1 kuadrat. Ada kecepatan partikel N2, ini juga ya, ini saya ganti dulu. Ya, ini 2, ini juga 2, ini 3, juga 3. Oke, jadi dari tabel itu ada 2 partikel berkecepatan min 2, maka kita tulis 2 kali min 2 kuadrat. Ada 3 partikel berkecepatan min 1, berarti 3 kali min 1 kuadrat. Ada 1 partikel berkecepatan 1, berarti 1 kali 1 kuadrat. Ada 2 partikel berkecepatan 2, berarti 3 kali 2 kuadrat. Ada 2 partikel yang berkecepatan 3 meter per sekon, kali 3 meter per sekon. Hasilnya ini, kita kalikan ini kali ini 8, ini 3, ini 1, yang ini 8, yang ini 18 ya, berarti ini 8 tambah 3 tambah 1 tambah 18 tambah 8. Totalnya adalah 38 dibagi 10 jadi 3,8 meter per sekon. Nah, kalau ini kan menunjukkan kecepatan rata-rata yang sesungguhnya karena tidak ada di sini yang 0, ya. Kalau 3 kan masih wajar di sini. Jadi itu cara menggunakan kecepatan efektif ya. Dan kita bandingkan dengan kecepatan rata-rata.
Nah, kecepatan efektif atau kecepatan gerak partikel tadi itu juga akan dipengaruhi oleh besaran lain. Pada persamaan ini, kecepatan efektifnya dipengaruhi oleh suhu. Ya, sini ada K. Kalau M kan massa partikelnya mungkin tidak berubah, K-nya juga tidak berubah. Berarti di sini tergantung dari suhunya. Jadi kecepatan efektif itu sebanding dengan akar T atau merupakan fungsi pangkat setengah dari T. Atau bisa juga kalau tidak pakai M, pakai berat molekul. Nah, V efektif sama dengan akar 3 RT per MR. Di sini kita pakai MR. Lalu konstantanya pakai konstanta gas ideal. Ini juga menunjukkan pengaruh suhu terhadap kecepatan efektif. Ya. Tinggal nanti dari dua ini yang dipakai yang mana yang bisa terisi variabelnya. Kemudian yang ketiga bahwa kecepatan juga dipengaruhi oleh tekanan. Ya tentu saja kalau tekanannya besar itu menunjukkan geraknya semakin cepat ya. Maka di sini V efektifnya sebanding dengan akar P dan berbanding terbalik dengan rho. Ini rho massa jenis ya. Baik, jadi ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi tekanan. Kita akan lihat contohnya. Kecepatan partikel pada suhu T adalah V. Jika kemudian suhu partikel ditingkatkan menjadi 2T, maka kecepatan partikel akan menjadi berapa gitu. Akan menjadi titik-titik. Berarti di soal ini kita akan melihat pengaruh suhu terhadap kecepatan. Maka persamaannya kita gunakan V sama dengan akar 3 kT per M. Karena yang berubah itu hanya suhu, maka persamaan ini bisa kita tulis jadi V2 per V1 sama dengan akar T2 per akar T1 atau akar 2T per T, karena tadi suhunya dinaikkan jadi 2 ini. Hasilnya adalah akar 2. Berarti V2-nya adalah kecepatannya akar 2 dari V1. Oke, selanjutnya tentang teori kinetik, teorema ekuipartisi energi. Jadi energi partikel itu selain tadi suhu itu berpengaruh, juga jenis molekulnya. Jenisnya ini maksudnya ada molekul monoatomik, ada molekul diatomik, ada molekul poliatomik, ya. Nah, di dalam rumusan energi kinetik tadi, kita kan menjumpai angka 3 di sini ya. Angka 3 itu kan kita peroleh kalau di dalam catatan kalian, di dalam ringkasan itu kan ini dari 3 arah gerak. Ya. Jadi angka 3 ini merupakan kemungkinan gerak yang bisa dilakukan oleh partikel gas monoatomik. Nah, partikel gas monoatomik itu kamu bayangkan aja hanya sebuah titik, ya. Jadi kalau titik itu hanya bisa kelihatan bergerak kalau dia pindah tempat. Nah, pindah tempatnya kan 3 kemungkinan itu. Kalau dinyatakan dalam sumbu 3 dimensi kan geraknya bisa ke sumbu X, bisa ke sumbu Y, bisa ke sumbu Z. Andai kata dia geraknya miring, berarti kan ada unsur X sama Y sama Z. Tapi secara umum bahwa geraknya itu ada di 3 arah. Maka 3 arah gerak itu dikatakan sebagai derajat kebebasan. Nah ini 3, ini adalah nilai dari derajat kebebasan, yaitu angka yang menunjukkan kemungkinan gerak yang dapat dilakukan. Jadi saya ulang, karena gas monoatomik itu hanya berupa titik, maka titik itu hanya bisa bergerak kalau dia pindah tempat. Nah, pindah tempatnya berarti dan bergeser. Nah, arah pergeserannya bisa bisa sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sedangkan untuk gas diatomik itu energi kinetiknya selain suhu akan terpengaruh oleh kemungkinan gerak yang
bisa terjadi. Jadi kalau pada suhu rendah, maka gas diatomik itu ya hanya bisa bergeser karena ikatan antar atomnya mungkin kuat, sehingga ketika suhunya rendah, gerak yang bisa terjadi dia hanya bergeser. Kalau hanya bergeser berarti hanya 3 arah, berarti derajat kebebasannya 3. Ini terjadi pada suhu di bawah 250 Kelvin ya, atau dikatakan suhu rendah. Sedangkan pada suhu yang sedang antara 300 sampai 500, maka geraknya ada 2 sekarang. Yang tadi ada translasinya dia juga masih bisa, tapi juga ditambah dengan rotasi. Dengan kemungkinan arah rotasi itu mengambil 2 sumbu sebagai poros. Misalnya ketika posisinya molekul itu sejajar dengan sumbu X, maka dia bisa kelihatan bergerak ketika berputar dengan poros sumbu Y dan dengan poros sumbu Z. Kalau misalnya dia sejajar dengan sumbu Y, ya kalau dia sejajar dengan sumbu Y, maka poros putarnya bisa sumbu X sama sumbu Z. Jadi kemungkinan arah geraknya untuk yang rotasi ini 2 ya dari 3 yang mungkin, sehingga derajat kebebasannya untuk gas diatomik pada suhu sedang adalah 5. 5 ini 3 dari translasi dan 2 dari rotasi. Lalu bagaimana kalau suhunya tinggi atau lebih dari 1000 Kelvin? Maka geraknya kan lebih bervariasi lagi, yaitu translasi, rotasi, dan tambah satu lagi vibrasi. Vibrasi itu menjauh mendekat. Nah, vibrasi memberi kontribusi derajat kebebasan 2. Jadi translasinya 3, rotasi 2, vibrasi 2, maka jumlahnya 7. Jadi pada suhu tinggi, gas diatomik punya derajat kebebasan 7. Ini contoh dari gerak translasi kalau diatomik ya. Jadi dia bisa bergerak ini sepanjang sumbu X, bisa bergerak sepanjang sumbu Y, dan bisa bergerak sepanjang sumbu Z. Maka dia ada 3 arah gerak. Sedangkan untuk gerak rotasi, kalau dia seperti ini berarti sejajar sumbu Y ya. Sejajar sumbu Y, maka ketika dia berputar pada porosnya ya dia nggak kelihatan bergerak, maka tidak dihitung. Sedangkan ketika dia berporos pada Z, ya kelihatan nanti muter begini. Kalau berporos pada X, ya muter begini. Lalu ini vibrasi, seolah-olah di antara 2 molekul itu ada pegasnya, jadi bisa menjauh, bisa mendekat. Hanya seolah-olah saja. Maka tadi energi kinetik pada gas diatomik bersuhu tinggi adalah 7/2 kT. Contohnya, tentukan perbandingan energi kinetik gas helium yang berada pada suhu 400 Kelvin dan gas nitrogen pada suhu 500 Kelvin. Gas helium itu gas monoatomik ya, sedangkan nitrogen itu gas diatomik. Kemudian ini suhu 400 sampai 500 itu sudah dianggap suhu sedang. Berarti perbandingan energi kinetik helium dan nitrogennya adalah energi kinetik heliumnya 3/2 kT, sedangkan nitrogennya sudah 5/2 karena ini molekul diatomik. Lalu T-nya kita masukkan, kita coret, ketemunya 3 kali 400 dan 5 kali 500 ketemu 12.000 banding 2.500 atau 12 banding 5. Ya, gitu cara menghitung energi kinetik. Harus memperhatikan juga pada suhu berapa karena itu berpengaruh pada derajat kebebasannya. Yang terakhir tentang energi dalam, yaitu energi atau jumlah dari seluruh energi yang dimiliki oleh partikel yang berada di dalam ruangan. Masing-masing partikel punya energi kinetik. Nah, kalau energi kinetiknya partikel ini digabungkan semua, maka namanya energi dalam. Perhitungannya sederhana, jadi energi dalam itu ya jumlah seluruh partikel dikalikan
energi masing-masing. Kalau diuraikan maka EK-nya kan jadi KT ya, jadi U sama dengan 3/2 NKT. Ini juga menghitung energi dalam secara langsung. Contohnya, 2 mol gas hidrogen berada pada ruang tertutup bersuhu 27 derajat Celcius. Berapakah energi dalam gas tersebut jika diketahui R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin? Nah, energi dalamnya itu, ini gasnya hidrogen monoatomik ya, berarti U sama dengan 3/2 NKT. 3/2 NKT-nya ini, NKT-nya itu kan sama dengan nRT ya. Jadi kalau ini pakai konstanta Boltzmann, ini pakai persamaan umum gas ya. 3/2 nRT. N-nya 2 mol, kemudian R-nya 8,314, lalu T-nya 27 derajat Celcius ini jadikan Kelvin. Jadi 300 Kelvin. Maka hasilnya 7.482,6 Joule. Baik, ini materi dan contoh soal-soal yang berkaitan dengan teori kinetik gas. Oke, jadi silakan video ini disetel sembari kalian membuka catatan pada lampiran yang ada di GC. Ya, mudah-mudahan bisa mudah membantu kalian. Jadi saya kira cukup ini dulu untuk pembahasan kita tentang teori kinetik gas. Nanti materi berikutnya tentang usaha yang terjadi pada termodinamika. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.